support timnas, ngomongin timnas lagi. Ada update datang dari penjaga gawang Martin Paes. Ini adalah informasi yang kita tunggu-tunggu, kita nantikan, dan kita berharap bahwa seorang Martin Paes suatu saat nanti akan bisa membela tim nasional Indonesia, utamanya mengarungi putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang dikonfirmasi Sekjen PSSI, Pak Yunus mengatakan bahwa sudah rilis jadwal sidang CAS Martin Paes, sudah rilis jadwal sidang arbitrase olahraga internasional seorang Martin Paes. Tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2024. 15 Agustus 2024 dan hasilnya akan bisa kita lihat pada tanggal 18 Agustus 2024. Jadi kita akan bisa melihat kepastian seorang Martin Paes sebelum bulan September. Karena bulan September, tepatnya pada tanggal 5 September, tim nasional Indonesia sudah akan mengarungi putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Ya, kalau kita berbicara tentang kasus Martin Paes ini, kita bisa melihat dari dua hal. Yang pertama dari pribadi seorang Martin Paes, ya. Yang kedua, kita bisa melihat kasus dari seorang Martin Paes. Jadi melihat celah peluang apakah pada sidang nanti seorang Martin Paes bisa memenangkannya sehingga bisa membela tim nasional Indonesia. Kita lihat dari seorang Martin Paes. Martin Paes terang-terangan, ya, saya adalah orang Indonesia. Saya ingin membela tim nasional Indonesia, saya ingin menyenangkan masyarakat pecinta sepak bola Indonesia, dan saya ingin membawa tim nasional Indonesia bertanding di Piala Dunia 2026. Jelas statement ini datang dari hati, karena di statement berikutnya dia mengatakan, menceritakan histori, ya, proses naturalisasi di mana sang nenek lah yang menjadi inspirasinya. Jadi dia membuka cerita yang mendorong, yang menginspirasi kepindahan kewarganegaraan ini adalah sang nenek. Dan ketika itu permintaan dari sang nenek, kemudian seorang Martin Paes menyetujui proses dari pemberkasan, pengambilan sumpah, terus kemudian mendapatkan KTP, mendapatkan paspor, semua diceritakan kepada neneknya sepulang dari Jakarta. Kemudian sang nenek menangis, terharu, dan senang mendengar kabar tersebut. Dan ketika itu proses sudah berakhir, kemudian sang nenek 1 bulan kemudian meninggal. Bagi seorang Martin Paes ini adalah pengalaman yang sempurna. Jadi dia bisa mengabulkan cita-cita dari keinginan dari sang neneknya, sehingga dia bisa menjadi warga negara Indonesia. Jadi itu saya pikir histori yang sangat mengena, sangat emosional bagi seorang Martin Paes. Dan saya cuma membayangkan jika suatu saat nanti seorang Martin Paes bisa membela tim nasional Indonesia, pasti ada emosi positif yang akan bisa tergerak dari jiwa dan raga Martin Paes. Dan semoga saja sesuatu tersebut akan bisa membawa dampak positif terhadap tim nasional Indonesia jika suatu saat nanti seorang Martin Paes bisa membela tim nasional Indonesia. Kalau kita lihat kasusnya, ya, ini adalah cerita tahun 2020 di mana tim nasional Belanda U21 mengikuti kualifikasi Euro U21. Waktu itu jadwalnya adalah bulan Maret, ya, bulan Maret 2020, dan Martin Paes usianya masih 21 tahun, kemudian hari atau bulan kelahiran seorang Martin Paes itu bulan Mei. Jadi masih ada jeda 1-2 bulan, umur Martin Paes masih 21 tahun. Akan tetapi waktu itu 2020 kita juga bisa merasakan waktu itu ada namanya pandemi COVID-19. Sehingga banyak hal kegiatan internasional berkerumun bersama-sama itu ditunda demi keselamatan bersama. Karena ada pandemi tersebut, jadwal itu pun ditunda.
ditunda pada bulan November 2020. Dan waktu itu usia Martin Paes sudah masuk ke usia 22 tahun. Akan tetapi yang menjadi unik, harusnya karena ini untuk U21, Martin Paes sudah tidak bisa lagi membela tim nasional Belanda. Akan tetapi waktu itu Martin Paes masih bisa membela tim nasional Belanda. Kenapa? Karena ada force major bernama pandemi COVID-19. Jadi harusnya tidak bisa, karena ada pengecualian ini seorang Martin Paes bisa membela tim nasional Belanda U21 karena faktor penundaan jadwal. Ya, jadi ya kalau dari statuta FIFA yang mengatakan bahwa maksimal 21 tahun pemain kemudian bisa melakukan pindah kewarganegaraan atau membela negara yang terbarunya, ya ini saya pikir pengecualian, karena ini kan dia bertanding untuk tim nasional Belanda U21, bukan tim nasional senior atau tim nasional U23. Jadi kalau harusnya dia tidak bisa bermain, ya dia tidak akan bermain karena usianya sudah 22 tahun. Karena waktu itu statementnya adalah pertandingan tunda yang disebabkan oleh force major, sekali lagi force major COVID-19, ya dia bisa bermain untuk tim nasional Belanda U21 waktu itu melawan Belarusia U21. Jadi itu celah yang bisa diotak-atik saya pikir ya, karena memang satu faktor force major, yang kedua kenapa usia 22 tahun seorang Martin Paes masih bisa membela tim nasional Belanda U21. Ini regulasinya yang waktu itu harus dipertanyakan ya. Karena Martin Paes tidak membela tim nasional senior atau timnas U22 atau U23, tapi U21 di saat usianya sudah menginjak 22 tahun. Ya, waktu itu alasannya karena faktor pandemi COVID-19. Dan kalau itu menjadi debatable yang menjadi bahan inti di persidangan CAS nanti pada tanggal 15 Agustus 2024, saya pikir peluangnya masih ada. Celah itu masih ada untuk bisa dimaklumi karena ya faktor pandemi ya. Dan ya tentu saja ini main untuk tim nasional Belanda U21 kok, bukan tim nasional senior. Kalau tim nasional senior mungkin saja peluangnya kecil, tapi kalau waktu itu Martin Paes bermain untuk tim nasional Belanda U21 meskipun usianya sudah 22 tahun, karena faktor pandemi dia masih diizinkan, saya pikir ini pengecualian. Ya semoga sajalah di dalam persidangan nanti semua yang terlibat, tentu saja sang hakim ya, bisa mengerti kondisi waktu itu dan bisa memaklumi sehingga kepindahan federasi seorang Martin Paes dari KNVB menuju PSSI bisa berjalan lancar, dan kesempatan seorang Martin Paes membela tim nasional Indonesia terbuka dan membawa tim nasional Indonesia terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026 bersama saya Steuban. Thanks for watching.